Jember is a district in East Java with 8 state vocational high schools. Located at Jalan Tawangmangu 59, near the city center, SMKN 2 Jember has been in operation since 1960 in an area of around 4 hectares. Knowledge, attitude, skill, standardized, innovative, professional, integrity, social, alma mater. This slogan, Pasti Bisa, well reflects our goals. Under the leadership of a principal and the Board of School Management, in 2019 until 2020 academic year, 2,221 students are enrolled in SMKN 2, making us Jember's biggest vocational school of technology and engineering. SMKN 2 Jember offers 12 technology-based programs to meet the needs of Industry 4.0 as follows: Building Information and Modeling Design, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Surveyor, Builder, Building Constructor, Planning Consultant. Property and Construction Business, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Builder, Quality Controller, Project Controller, Logistic, Building Contractor. Power Generation Technique, Preparing Skilled Technician in Generator Operation and Maintenance, Generator Installation, Solar Power Plants, Electromagnetic Control Panel, Motor Controller Panel with PLC. Electrical Installation, Preparing Skilled Electrician in Single and Triple Phases Electrical Installation, Power Supply Installation, Motor Controller Installation, Electrical Utensils Repair and Maintenance. Engineering, Preparing Engineers in Mechanical Construction, Welding, Drafting, and Operator for Conventional and CNC Milling Machine. Automotive Engineering, Preparing Mechanics to work in automotive industry. Heavy Equipment Engineering, Preparing Heavy Equipment Operator. Motorcycle Engineering and Business, Preparing mechanics to work in the motorcycle industry and to open their own workshop. Audio Video, Preparing technician in audio video instruments, CCTV system, radio transmitter. Mechatronics, preparing skilled mechanics in electronic and electricity control system, industrial automatic system including sensor, actuator, pneumatic and hydraulic, and microcontroller. Computer and network engineering, preparing technician in computer installation, IT network administrator who masters in network center, router, and cloud computing. Multimedia, preparing skilled worker in animation, graphic design, digital printing, photography, film, and cinema. To that end, we introduce industrial culture to students as part of learning activities, including industrial knowledge, attitude, skill, safety, and environment. SMKN 2 Jember has implemented the concept of teaching factory, in which learning activities are oriented towards product, and company's workflow is stimulated in the classroom. This ranges from corporate culture, management,
product design, production, promotion, marketing to financial report. Students are given the opportunity to stimulate industrial practice in school. In this way, they will develop knowledge and competencies that meet industrial needs. SMKN 2 Jember equips students with the necessary facilities that fulfill their learning needs and shapes their character in alignment with the values of Pancasila. Moreover, SMKN 2 Jember facilitates non-academic achievements by organizing extracurricular activities catering to students' needs and interests. Various trophies we've won in academic and non-academic competitions attest to achievements. This fine achievement is made possible by the support of more than 414 industries across Indonesia. From 1960 to 2019, more than 16,000 students have graduated from SMKN 2 Jember, who work in industries, have further education, or become entrepreneurs. Come join us, make industry-grade, fun learning experiences for highly skilled students and graduates. SMKN 2 Jember, the next level of excellence. Jember is a district in East Java with 8 state vocational high schools. Located at Jalan Tawangmangu 59, near the city center, SMKN 2 Jember has been in operation since 1960 in an area of around 4 hectares. Knowledge, attitude, skill, standardized, innovative, professional, integrity, social, alma mater. This slogan, Pasti Bisa, well reflects our goals. Under the leadership of a principal and the Board of School Management, in 2019 until 2020 academic year, 2,221 students are enrolled in SMKN 2, making us Jember's biggest vocational school of technology and engineering. Gambarnya juga diganti. SMKN 2 Jember offers 12 technology-based programs Ranang Agung to meet the needs of Industry 4.0 as follows: Building Information and Modeling Design,
preparing drafter, quantity surveyor, surveyor, builder, building constructor, planning consultant. Property and construction business, preparing drafter, quantity surveyor, builder, quality controller, project controller, logistic, building constructor. Power generation technique, preparing skilled technician in generator operation and maintenance, generator installation, solar power plants, electromagnetic control panel, motor controller panel with PLC. Electrical installation, preparing skilled electrician in single and triple phases electrical installation, power supply installation, motor controller installation, electrical utensils repair and maintenance. Engineering, preparing engineers in mechanical construction, welding, drafting, and operator for conventional and CNC milling machine. Automotive engineering, preparing mechanics to work in automotive industry. Heavy equipment engineering, Omarudin, preparing heavy equipment Alfa, operation. Badru Samsi, fotonya diganti. Motorcycle engineering and business, preparing mechanics to work in the motorcycle industry and to open their own workshop. Audio video, preparing technician in audio video instruments, CCTV system, radio transmitter. Mechatronics, preparing skilled mechanics in electronic and electricity control system, industrial automatic system including sensor, actuator, pneumatic and hydraulic, and microcontroller. Computer and network engineering, preparing technician in computer installation, IT network administrator who masters the network server, router, and cloud computing. Multimedia, preparing skilled worker in animation, graphic design, digital printing, photography, film, and cinema. To that end, we introduce industrial culture to students as part of learning activities, including industrial knowledge, attitude, skill, safety, and environment. Nama aslinya ya supaya bisa gampang memonitor siapa-siapa yang sudah bergabung. Apa itu kok? Namanya sampean siapa? Ini ada 3 nih weh, co-hostnya. 2, SMKN 2 Jember co-host ini siapa loh Jen? Saya nggak usah jadikan co-host, Mbak. Has implemented Iya, the Bu. concept of Iya, teaching iya. factory. In which learning activities are oriented towards product, and company's workflow is stimulated in the classroom. This ranges from corporate culture, management, product design, production, promotion, marketing to financial report. Students are given the opportunity to stimulate industrial practice in school. Mohon adik-adik diperhatikan. In this way, Pagi ini materi they will kita develop ada knowledge and narasumber competencies dari luar. that meet industrial needs. Mohon dijaga ketenangannya, termasuk sikapnya, jangan ada perbuatannya seperti monitor. Masih banyak yang profilnya masih cuma nama saja, ada yang menggunakan nama lain ya. Tolong diganti. SMKN 2 Jember equips students with the necessary facilities that fulfill their learning needs and shapes their character in alignment with the values of Pancasila.
Pas. Moreover, Bener ya? SMKN 2 Lambung Jember City. facilitates non-academic achievements by organizing extracurricular activities catering to students' needs and interests. Ini bagus. Various trophies we've won in academic and non-academic competitions attest to achievements. This fine achievement is made possible by the support of more than 414 industries across Indonesia. From 1960 to 2019, more than 16,000 students have graduated from SMKN 2 Jember, who work in industries, have further education, or become entrepreneurs. Come join us. Make industry great, fun learning experiences for highly skilled students and graduates. SMKN 2 Jember, the next level of excellence. Timer 5 menit. Tes. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Afandi atau biasa dipanggil Pak Afandi. Saya adalah pembina ekskul Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, unit SMK Negeri 2 Jember. Hari ini saya akan memperkenalkan sekilas atau sedikit tentang Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri atau yang biasa disebut Perisai Diri. Perisai Diri adalah sebuah perguruan silat yang didirikan oleh Raden Mas Subandi Mantirjo Atmojo pada tanggal 2 Juli 1955 di Surabaya. Perisai Diri merupakan salah satu dari 10 perguruan silat historis yang membentuk atau mendirikan organisasi pencak silat IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia yang merupakan wadah dari seluruh perguruan silat yang ada di Indonesia. Perisai Diri sendiri merupakan perguruan silat yang agak berbeda dari perguruan silat lainnya. Yang biasanya kalian tahu, perguruan silat itu memiliki yang namanya sebuah teknik bertarung yang ada namanya kembangannya. Tapi di Perisai Diri kita tidak memiliki yang namanya kembangan, tapi yang kita miliki adalah teknik. Teknik yang kita miliki adalah teknik gabungan antara 105 aliran silat yang ada di Indonesia ditambah dengan aliran Shaolin Si atau Shaolin Selatan yang ada dari Cina. Bagaimana bisa dibabukan oleh itu? Sejarahnya adalah ketika itu pendiri Perisai Diri, Raden Mas Subandi Mantirjo Atmojo sendiri, sejak umur 9 tahun, yang dimana beliau itu adalah keturunan dari Paku Alam kedua, atau istilahnya kalau sekarang itu patih atau wakilnya Gubernur Yogyakarta. Beliau adalah putra dari Paku Alam kedua, yang sekarang adalah wakil gubernur dari Yogyakarta. Beliau sejak umur 9 tahun sudah
keluar dari Keraton Paku Alam untuk belajar ilmu silat. Yang pertama beliau tuju waktu itu adalah di Jombang, di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Setelah itu, setelah beberapa tahun belajar ilmu agama dan ilmu silat di sana, beliau merantau ke arah barat, tepatnya ke arah Jawa Barat, di daerah Kuningan. Selama perjalanannya beliau belajar berbagai ilmu silat dari berbagai guru, sampai akhirnya beliau nyampe di Kuningan bertemu dengan seorang pendekar Cina yang bernama Yap Kisan, yang dulu Yap Kisan ini lebih terkenal dengan sebutan pendekar Garuda Mas. Nah, setelah bertemu dengan beliau, Pak Dirjo kemudian berguru kepada Yap Kisan selama 14 tahun, berguru teknik bela diri Shaolin. Baru setelah 14 tahun berguru, beliau kembali ke Jawa Tengah, tepatnya ke arah Kebumen. Beliau mendirikan sebuah perguruan pertama beliau, yang disebut Eka Kalbu. Setelah mendirikan Eka Kalbu, kemudian beliau bekerja ke Surabaya, diterima sebagai pegawai negeri di Dinas Provinsi, di bagian Kepemudaan dan Olahraga. Beliau mendapat posisi di bagian seksi pencaksilat. Setelah beliau pindah ke sana, beliau mendirikan sebuah perguruan lagi pada 1955 bernama Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersih Diri atau Berisai Diri. Kemudian perguruan yang sebelumnya Eka Kalbu, karena satu guru dan satu aliran silat, akhirnya Eka Kalbu melebur menjadi satu, menjadi Berisai Diri. Yang sekarang ini, yang kalian kenal, baju kita ini putih ya, tidak sama dengan perguruan silat yang lain, tapi kami bukan taekwondo, bukan juga karate. Kami adalah silat. Begitu. Baik, itu sekedar pengenalan sedikit dari saya. Kegiatan kami biasanya, jika hari normal, kami akan melakukan latihan jam 3 sore hari Rabu dan jam 3 sore di hari Jumat. Tapi selama pandemi ini kita sementara diliburkan dulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Sampai jika sudah keadaan sudah normal, kita akan memulai lagi latihannya setiap jam 3 sore hari Rabu dan hari Jumat. Jika ada yang berminat, silakan hubungi saya langsung. Saya bekerja di STM juga, di SMK 2 juga. Saya berada di ruang Waka, kalian bisa cari saya ke sana langsung, atau bisa langsung ke ruang OSIS, hubungi kakak-kakak yang ada di sana. Atau kalau kalian mau langsung, silakan kalian ke sekretariat. Tempat kami ada di sebelah ruangan Pramuka. Ya, di sebelah ruangan Sanggar Pramuka. Kalian bisa temui kakak-kakak kalian yang ada di sana, dan kami selalu siap untuk membantu jika kalian ingin bergabung dengan kami. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, anak-anak. Satu yang saya banggakan. Demikian beberapa paparan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMKN 2 Jember, ya. Tadi ada kakak-kakak dari OSIS, ada kakak-kakak dari PMR, ada Bapak Afandi dari
percaya diri, pencak silat, ya. Moga-moga ini menjadi referensi kalian terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMKN 2. Bapak ingin menegaskan bahwasannya semua kegiatan ekstrakurikuler tersebut semuanya bersifat positif, ya, untuk membangun mental, membangun fisik, ya, kekuatan fisik, ya, sehingga tidak gemulai mungkin seperti itu. Jadi anak-anak diminta untuk belajar untuk menempa fisiknya jadi responsif, sehingga Anda bisa melihat peluang-peluang dan bisa diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Anak-anak sekalian, tidak ada ruginya, ya, tidak ada salahnya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMKN 2. Tentunya semuanya itu mohon maaf tadi ada gangguan sinyal, ya. Jadi akhirnya harus terputus beberapa menit, tapi alhamdulillah Anda masih tetap bertahan, ya, tetap istiqomah. Nah, ini calon siswa SMKN 2 yang nantinya berhasil, ya. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau dilihat dari populasi SMKN 2 atau STM Negeri Jember, Anda nggak usah khawatir, ya. Kemana-mana Anda akan ketemu yang namanya alumni SMKN 2 Jember, ya. Nah, ini yang menjadi PR-nya bagaimana Anda membangun interaksinya supaya komunikasi tersebut bisa berjalan dengan efektif dan nyambung, ya. Jadi ini menjadi jaringan buat kalian, ya, sehingga kalian nanti pada akhirnya mungkin besok mau bekerja, ternyata Anda punya senior, ya. Senior kita berada di perusahaan ini, Anda bisa menghubungi beliau, ya. Mas, aku anak STM SMKN 2 Jember, boleh nggak gabung, ya? Ada nggak peluang? Nah, ini komunikasi yang perlu dipoles, ya. Kalau dilihat yang Bapak lihat beberapa hari ini, ya, ternyata memang Anda perlu banyak belajar berkomunikasi, ya. Bapak juga tidak bisa menyalahkan, mungkin itu alam kalian, ya. Itu suasana hati kalian yang masih baru lulus SMP, ya, baru lulus SMP. Namun demikian adik-adik, besar harapan Bapak adanya perubahan Anda ketika masuk di SMKN 2 Jember, ya. Ada perubahan, ya. Tadinya mungkin ngomongnya nggak pas, sudah mulai ditata, ya. Mulai sikapnya ditata, mulai rambutnya ditata. Katanya Pak Imam, 1, 2, 3, ya. Ada yang 1 samping, ada yang 2 belakang, atau yang 2 atas, 3 belakang, mungkin seperti itu, ya. Jadi semuanya harus ditata, jangan sampai ada yang semiran, ya. Ini rasanya tidak begitu bagus, tidak begitu pantas, mosok sih anak STM yang terkenal disiplin, ya. Benar loh, kita
SMKN 2 dipandang dari sekolah lain sangat disiplin. Ya, sangat disiplin. Jam 7 kurang 10 Anda sudah berada di SMKN 2. Ya, telat Anda diperkenankan untuk menunggu sampai 30 menit ke depan. Ya. Kalau tatap muka, ya. Terus bagaimana Pak kalau telat terus? Ya, jangan telat terus. Cukup 5 kali, nanti ada tindakan dari pihak sekolah melalui kesiswaan, orang tuanya dipanggil, ditanya, kenapa sih sudah 5 kali kok telat terus? Ya, apa anaknya ini memang suka telat? Apa memang ada kendala dari rumah? Nah, ini yang perlu dipastikan oleh pihak sekolah. Terus gimana Pak kalau sudah ditemukan orang tuanya? Nah, Anda akan diperkenankan masuk mengikuti pembelajaran. Nah, SMK 2 guru-gurunya semua yang ada di SMK 2 sangat peduli. Jangan sampai ada satu siswa saja yang tidak tertangani. Ya, semuanya agresif. Itu mental atau perilaku yang atau kebiasaan yang ingin dicerminkan guru-guru kepada kalian. Apa yang bisa direspon segera direspon. Ya, Anda nggak pernah masuk pelajaran, pasti akan didatangin oleh guru-gurunya ke rumah. Ya, artinya ketika 1 sampai 2 kali dan pada akhirnya kalau memang anaknya sudah tidak siap, maka sekolah akan mengembalikan ke orang tua. Saya rasa ini sangat sia-sia ya. Emang banyak yang data di SMK 2 kemarin harus tereliminasi, dan ketika Anda sudah di SMK 2 terus males-malesan, tidak responsif ya, sangat disayangkan sekali. Untuk itu, ayo adik-adik mulai sekarang walaupun belajar di rumah, walaupun sinau di rumah ya, masih ada kesempatan kita mendekat dengan orang tua. Ini salah satu upaya bakti kepada orang tua sekaligus belajar ya. Karena nanti ketika Anda sudah masuk di proses tatap muka, waktu itu semakin sedikit buat orang tua. Ya, ada yang berangkat pagi jam 7, pulang jam 4 ya. Kalau rumahnya jauh sampai dengan jam 5, Anda akhirnya durasi waktunya hanya 3 jam karena sudah capek. Ya, itu adik-adik. Nah, kesempatan ini kesempatan emas buat kalian ya untuk ngabdi, ya, ngabdi berbakti kepada orang tua, ya, disembari sambil belajar, tetap juga membantu orang tua, ya, membangun komunikasi dengan orang tua. Jangan malah keluyuran, ya, mulai belajar di rumah terus Anda belajar keluyuran. Tugas tidak diselesaikan, ya, akhirnya menumpuk dan akhirnya Anda tidak mampu mengerjakan. Dan itu banyak sekali kejadian di SMK 2 yang seperti itu, ya. Nah, artinya ketika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan siswa tersebut tidak dalam kategori siswa yang layak di SMKN 2. Ya. Jadi kalau kejadian seperti itu, ya berarti anaknya ingin di luar. Ya. Itu adik-adik yang Bapak ingin sampaikan. Monggo, silakan Anda memilih, ya, ikut bergabung kepada ekstrakurikuler yang sudah disampaikan oleh senior-senior kalian, mulai dari OSIS, Pramuka, Paskib, Pencinta Alam, Perisai Diri, apalagi tadi PMR, ya, semuanya itu mengandung nilai-nilai positif anak-anak, ya, untuk membangun mental kalian, membangun responsibilitas kalian, membangun tanggung jawab kalian, membangun etos kalian, membangun motivasi kalian, ya. Biasanya orang yang ikut berorganisasi akan berbeda dengan orang yang tidak pernah ikut berorganisasi. Bisa dilihat dari pola perilakunya, pola komunikasinya, yang tercermin dari perilaku anak-anak ketika berada dalam lingkungan tertentu. Biasanya yang sudah biasa berkomunikasi akan luwes gitu ya, akan nyantai, tidak kikuk ya.
tidak tegang. Ya, jadi anak-anak akan terbiasa dengan situasi publik, ya, sehingga tidak kaku. Ada yang nanya tadi, Pak, ada ekskul futsal? Ada, ya. Bola voli ada, basket ada, ya. Anda nanti bisa ketemu senior-senior kalian di OSIS, Mbak, Mas, kalau futsal saya ketemu siapa, ya? Pembinanya siapa, pelatihnya siapa? Bisa, ada. Futsal kita kalau namanya sepak bola atau futsal, satu Jember pasti tahu seperti apa SMK 2 ada, ya. Seperti apa kiprahnya, sepak terjangnya futsal dan sepak bola, pasti tahu. Kalau sudah dengar SMK 2 sudah agak bergoyang, ya. Artinya mereka harus berpikir sekian kali untuk menantang bertanding dengan SMK 2. Anak-anakku sekalian, ada kebanggaan kita di SMK 2 termasuk sekolah terfavorit, ya, di Jember. Nah, jadi banggalah kalian yang sekarang sudah berada dalam sisi ring 2, ya. Belum masuk ring 1 kalian, ya. Ring 2 di SMK 2 Jember yang masih calon. Moga-moga MPLS lulus semua, berarti Anda masuk dalam ring 1 di SMK 2, ya. Ada yang tanya, Pak, kesenian ada band, ya. Ada hadroh, ya. Band tahun lalu kita menang di tingkat provinsi juara 2, ya. Band sejatim untuk kategori akustik kalau nggak salah ingat, ya, Bapak lupa. Terus ada yang nanya apa tadi? Basket ada, ya. Basket ada. Jangan khawatir, kita lengkap kok di sini, ya. Kita lengkap, ekstrakurikulernya lengkap. Nah, adik-adik yang senang karya ilmiah ada, ya. Ada yang barusan tanya dari Sohibul 10 TPM. Bulu tangkis ada, ya. Setiap hari, insya Allah hari Rabu sore, ya. Nanti akan ada yang membimbing kalian, mendampingi kalian untuk kegiatan ekstra bulu tangkis. Hadroh ada, barusan Bapak jawab, ya. Kita kok meneh, ada sepak bola ada dijawab dewe ada, ya. Jadi kebiasaan seperti ini yang selalu mengusik, ya. Jadi kalau ada yang tanya nggak direspon, ya. Padahal tadi sudah direspon di awal, ya. Tadi Bapak di awal sampaikan futsal, bola kaki itu menjadi trennya SMK 2. Trennya SMK 2. Ya, basket, bulu tangkis belum, masih trial terus, ya. Terus voli ada, ya, Novia Putri, ya. Voli ada, Nduk. Anda bisa bergabung nanti dengan tim voli SMK 2 Jember. Biasanya latihannya pada hari Jumat sore, ya. Jumat sore di lapangan SMK 2 Jember, adik-adik. Jadi kalau di SMK 2 Jember, adik-adik, nggak ada namanya sepi, ya. Sampai sore rame terus, ya. Namun demikian, tolong ketika sudah besok jam 5, Anda waktunya pulang. Jangan sampai terlalu lama di sekolah, ya, nanti menjadi pertanyaan bagi orang tua. Ada yang tanya lagi, taekwondo? Ada taekwondo, ya. Ada taekwondo, ya. Kalau senang taekwondo ada. Jadi, ya. Itu. Bola takraw ada, ya, nanti bisa menyesuaikan, ya. Itu. Jadi untuk adik-adik sekalian yang terdaftar tertata di ekstrakurikuler di SMK 2 Jember, ya, semuanya ada pembinanya, ya. Jadi anak-anak supaya tetap terakomodir, ya, kebutuhannya terkait dengan ekstrakurikuler, ya. Yang namun demikian, yang PD, yang taekwondo, ojo mulai taekwondo atau PD, perisai diri, terus nyacak-nyacak, nyoba-nyoba, nyala-nyala, ya. Kemarin Pak Imam juga menyampaikan,
Ya, poin tertinggi adalah tindakan kriminal. Poinnya 250. Ya, 250 itu sudah cukup membantu Anda mengembalikan kepada orang tua. Ya, 250 sing celometan, besok kebiasaan celometan di chat terus ke bawah di tatap muka lumayan 100. Ya, poin 100. Ya, celometan itu poin 100. Yang membawa narkoba 250 dan siap dikembalikan, mencuri 250, tawuran 250 dan itu siap dikembalikan. Ya, ada beberapa lagi banyak poin-poin tentang scoring. Kemarin sudah disentil-sentil oleh Pak Imam. Nah, anak-anakku sekalian, kembali mohon bersabar anak-anak ya. Mohon bersabar. Ya, narasumbernya sudah hadir, namun demikian lagi mempersiapkan diri untuk menyiapkan materi. Ya, kembali lagi mohon bersabar. Hari ini menjadi hari terakhir kegiatan MPLS. Sambil menunggu narasumber hadir untuk menyampaikan paparannya atau presentasinya, ya, adik-adik dimohon untuk mengisi daftar hadir atau mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh narasumber kemarin, ya, mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ketiga, ya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan menjadi generasi bangsa, ya, jangan berhenti untuk berikhtiar, berusaha untuk membangun pribadi dan mental yang baik, ya. Karena mungkin hari ini banyak orang yang mengatakan untuk menjadi orang baik itu sangat sulit, orang lebih senang melabelkan aku lo tahu ini, ya. Itu banyak sekali yang terjadi, ya. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita semua untuk menjaga akhlak kita, ya. Adik-adik, Bapak ingin menyampaikan yang pertama, yang ketika Anda bertemu orang lain, yang akan dinilai adalah pesona komunikasi dan pesona visual Anda. Nah, kalau visualnya, fisiklinya, raut wajahnya keren, pasti orang nggak akan mendekat. Ya, lek ngomong pedes, pasti orang nggak akan pernah mendekat dan mulai menjauh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, banyak kejadian di SMK 2 gara-gara guyon, ya, bercanda, joke, akhirnya menjadi persoalan tindak pelanggaran tata tertib sampai berantem, ya, sampai berantem gara-gara guyon. Biasanya itu karena siswa baru, karena belum saling mengenal. Ayo besok kalau sudah masuk saling menjaga, ya. Pak, aku disalah-salahin toh, Pak, saya disalah-salahin, ya. Salah-salah yang seperti apa? Kalau memang masih bisa disampaikan, Lur, orang usah nyala-nyala, ayo sing enak-enak, masih bisa disampaikan demikian, jauh lebih baik daripada harus melakukan tindakan kekerasan. Nah, SMK 2 sering menggunakan yel-yel. SMK 2 itu solid anti rasis, ya. Adik-adik, di SMK 2 ini tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Madura, tidak hanya orang Surabaya, tidak hanya orang Malang, ya. Semua ada di sini, ya. Ada saudara-saudara kita dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ya, ada yang dari Papua bahkan. Nah, ini tolong dijaga namanya komunikasi yang baik. Jangan saling mencederai, ya. Jangan saling mencederai. Oh, polane ngene, awakmu ngene. Ya, jangan. Belum tentu kita lebih baik daripada orang lain. Biasanya kalian menduting itu ya, menunjuk, ya. Menunjuk orang lain tuh, kamu begini. Ternyata ada 4 jari berada di kita. Jadi orang itu cuma satu salahnya. Ternyata kita lebih banyak. Kita punya 4 kesalahan yang selalu kita tutupi biar orang nggak tahu, ya. Ternyata kita lebih banyak. Untuk itu adik-adik, ayo mulai sekarang menanamkan kebiasaan menjadi orang yang memiliki pribadi yang baik. Jangan mencederai
mencederai. Lek pinter ojo keminter. Polane pinter terus keminter, jangan. Nah, kalau memang pinter, ayo dibagi dengan teman-temannya dengan cara yang baik. Saling membantu. STM solid ya, itu menjadi pegangan kita. Jangan solid lek bolos sak kelas, jangan ya. Solid itu yang kebaikan. Kamu durung matematika, durung tugas, durung selesai, durung mari. Ayo tak ewangi gini, tak ajari gini. Ayo bareng. Lek iso mlebu bareng, metu bareng. Masuknya 280 sekian, 2.800 sekian, Anda bisa keluar dengan jumlah yang sama. Ya, ini anak-anak sekalian pesan dari kami ya, selaku pembina di SMK 2. Pada akhirnya Anda akan ketemu kami ya, baik di lapangan maupun di dalam interaksi pembelajaran di sekolah. Ya mungkin hari ini lebih banyak ke dunia mayanya di media atau dicari ya, tapi bukan tidak mungkin besok semester depan atau pada bulan Agustus atau kita akan diberikan kesempatan saling bertemu. Nah adik-adik, kalau bertemu gimana Pak? Ya salam ya. Salam, kalau salim, sapa, sopan, ojo nyalo guru nih, halo bro, guru ya apa? Itu sesuai kena pelanggaran. Ya, selamat pagi Pak, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak, sehat selalu. Terus siapa aja, semua yang ada di SMK 2, ya, tidak terkecuali. Loh kalau semua kan mubazir Pak, dia nggak ngajar kelas saya, percayalah adik-adik. Untuk hal kebaikan tidak ada itu. Ya. Mungkin di kelas 1 Pak Slamet nggak ngajar kalian. Oh, tiba-tiba di kelas 2 ketemu. Tiba-tiba di kelas 3 ketemu. Ya, kan matang berarti. Kemarin ketemu wajahnya tidak ramah. Pas giliran pelajaran baru ramah gitu ya. Polane pingin untuk nilai api, jadi diramah-ramah no, disopan-sopan no. Jangan. Itu namanya kamuflase ya, jangan, itu palsu ya, kalau bahasa anak gaulnya palsu ya. Adik-adik itu yang Bapak ingin sampaikan. Jadi ayo buat kebaikan, membangun mental yang baik mulai dari sekarang supaya mental itu menjadi kebiasaan kalian sampai dengan nanti. Target kita bukan hari ini ya, target kita atau target Anda nanti setelah keluar dari SMK 2 ya. Apa yang terjadi pada kalian? Ya, apakah tetap duwe sangu 5.000? Atau besok setelah keluar Anda punya penghasilan dan punya sangu 1 bulan bisa 5 juta, katakanlah demikian. Ya, saat ini Anda jaluk sangu dikasih 20 ya. 10.000 kayak tuku bensin, 10.000 kayak jajan. Besok nggak usah sangu ya. Ibu harus nukokno paket. Ini perlu diingat adik-adik. Ayo dirubah, jangan gandol terus ke orang tua. Besok setelah lulus, Bu, aku lulus, aku ingin kerja, ambil penghasilan api, Ibu DKI. Ya, kalau bisa, aku lulus kerja sambil kuliah Bu, ingin jadi wong hebat. Ya, anak-anak, orang yang beruntung menurut Islam adalah orang yang lebih baik hari ini lebih baik dibanding kemarin. Betul nggak? Ya, betul nggak kira-kira? Ya, yang betul angkat jempolnya kalau betul. Betul nggak? Betul ya. Jadi orang yang baik harus lebih baik dibanding hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Ya, besok lebih baik dibanding hari ini. Itu yang beruntung. Ojo tambah soro. Ya, Bapak wis tua ya, ternyata Anda tidak bisa mengobel, tidak bisa membahagiakan, tambah nyusahno, ya, tambah nyesarakno, apa meneh sampai mencederai, jangan sampai, ya, tetap harus disayangi. Adik-adik itu pesan, ya, pertama pesan moral, yang kedua terkait dengan ekstrakurikuler, ya, yang ada di SMK 2. Oke, kita kasih cooling down 5 menit ya, cooling down, atau 2 menit deh, 2 menit
cooling down, Anda boleh minum dulu, ya, mungkin yang haus, ya, untuk minum dulu. Bapak coba untuk koordinasi terkait dengan pemateri di pencegahan COVID-19. Baik, terima kasih. Mohon bersabar sebentar. Belum selesai, masih ada dari tamu dari gugus tugas COVID-19. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 2 pasti bisa. SMK 2 pasti bisa. SMK 2 pasti bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa mengisi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2020-2021. Para siswa SMK Negeri 2 kelas 10 yang akan kita resmikan sebagai siswa yang nantinya berdasarkan hasil evaluasi itu sudah memenuhi persyaratan, saya ucapkan ini selamat nantinya bagi yang masih belum memenuhi syarat. Kalau misalkan mau, ya nanti mengikuti MPLS tahun depan. Karena saya pantau setiap harinya, itu pada saat kegiatan MPLS ada narasumber yang menyampaikan informasi, menyampaikan materi, itu banyak yang mengisi chat. Apapun itu bunyinya chat akan mempengaruhi terhadap suara yang dikirim melalui sentral kegiatan ini ke klien atau di HP para partisipan. Jadi akan berpengaruh, makanya ada keluhan kok kecil suaranya, ya karena ini ada tingkah laku dari beberapa peserta yang menggunakan ngecat. Ini ada lagi, siapa ini yang ngecat ini akan mempengaruhi nih. Dicatat aja Pak, nanti yang nama-nama ini dipanggil secara khusus. Ini ada Indri Aska Afrika, tanya tugas hari Senin, nggak usah tanya dulu. Ya, terima kasih kepada tim yang sudah merekam ya nama-nama peserta yang sudah ngecat. Nanti itu kita panggil, kita konfirmasi.
supaya efektif waktu para siswa sekalian, sebagaimana yang ini siapa ngecat lagi ini, bajang tidur, gila ini. Tulis aja di panggil nanti Pak. Ini. Ya, siap. Anak manusia itu everyone masih tidak paham. Selanjutkan, untuk situasi darurat COVID-19 di Indonesia sampai pada bulan ini, itu penyebarannya masih terus berlanjut. Kemudian saya akan menyampaikan sesuatu pemikiran supaya semuanya warga sekolah, utamanya siswa kelas 10 ini paham, bahwasanya untuk penyebaran virus Corona 19, kalau sudah itu menjangkit pada satu klaster, misal SMK 2, ini terjangkit oleh virus, maka SMK 2 ini menjadi klaster. Sedangkan penghuni SMK 2 dari guru sampai siswa itu sekitar 2.350. Nah, kalau sudah ada yang masuk memaparkan virus corona, ada yang terpapar, kemudian tertular, dan seterusnya, ini mata rantainya panjang. Mereka pulang nanti akan menularkan ke keluarganya. Dari temuan analisa dari gugus tugas di Indonesia, apabila klaster ini sudah terbentuk, maka akan terjadi penularannya itu sekitar 30% dari penghuni yang ada. Kalau itu 2.300, 30%-nya itu sekitar 2.388. Itu 30%-nya. Kemudian dari 30% itu, ya, angka yang bisa sembuh itu hanya 25%. Sedangkan angka yang tidak bisa sembuh atau mati itu antara 4-5%. Saya selaku kepala sekolah sudah saya coba rumus itu saya masukkan ke angka SMK 2 dari 238 individu yang ada di SMK 2. Maka apabila ini menjadi klaster dan yang tidak tertolong atau meninggal itu sekitar 29 orang yang harus meninggal apabila sekolah ini menjadi klaster corona. Pertanyaannya sekarang, dari 29 individu yang harus meninggal, siapa yang mau? Kamu mau? Atau Pak Guru? Atau karyawan? Atau kakakmu yang kelas 2? Kakakmu yang kelas 3? Kakakmu yang kelas 14? Saya kira semuanya tidak ada yang mau. Oleh karena itu, SMK 2 bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, taat atas hukum, taat atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak contoh. Kemarin di Jawa Tengah, di Kabupaten Purworejo, dia, corona apa itu corona, tidak ada. Kemudian melakukan MPLS tatap muka. Hari pertama jalan, hari kedua langsung ditutup oleh gubernurnya. Ini contoh. Kenapa? Yaitu tadi hitung-hitungan. Para peserta MPLS yang saya hormati, oleh karena itu nanti ada istilah new normal. New normal ini budaya baru kehidupan. Muhammad Hafiz Irawan ada? Angkat tangan. Itu yang di belakang kamu itu yang kakinya dongkrong itu siapa itu? Ya. Model. Kalau misalkan itu siswa,
ya saya kira duduknya yang baik, soalnya mengganggu pemandangan saya. Kalau bukan, ya sebaiknya jangan di situ. Tapi kalau misalkan mau mendampingi, bolehlah duduknya yang sopan. Saya lanjutkan. Karena nanti tidak tahu apakah bulan Agustus, apakah bulan September, Oktober, November, dan paling lambat itu sampai dengan bulan Desember 2020 itu ada pemberlakuan new normal atau pola kehidupan baru, maka kita semua harus mengubah perilaku-perilaku sebelumnya menyesuaikan dengan budaya baru. Budaya baru itu seperti apa? Kalau Anda keluar, ya gunakan masker. Kemudian apabila menyentuh benda-benda yang mana benda-benda itu tersentuh oleh banyak orang, tangan kita bersihkan, kita sterilkan dengan hand sanitizer. Kemudian setiap menyentuh benda-benda yang lain, ya, upayakan kalian itu mencuci tangan dengan sabun. Dan saya selaku kepala sekolah dengan tim sarana, saya sudah melengkapi sarana untuk wastafel, untuk cuci tangan, kemudian untuk peralatan-peralatan yang kaitannya dengan kebersihan supaya tidak ada penyebaran virus corona, ini sudah kita upayakan. Akan tetapi semua itu kembali, ya, semua itu kembali kepada warga sekolah, kepada siswa kelas 10, siswa kelas 2, siswa kelas 3. Misalnya satu yang paling umum social distance, menjaga jarak. Jadi kalau sekiranya orang lain itu flu, ini kita jangan sampai mendekat, jangan sampai ada kontak. Begitu juga kalau kita sendiri flu, nggak enak badan, pilek, jangan bersentuhan dengan orang lain. Ini tujuannya apa? Kasihanilah diri kamu dan kasihanilah orang lain. Dan sampai sekarang ini saya masih melihat, walaupun kelihatannya pinter, walaupun kelihatannya itu sudah terpelajar, masih duduk-duduknya itu masih berdekatan. Nih, padahal virus sekarang ini sudah mulai canggih. Kalau dulu itu melalui sentuhan, melalui keringat, melalui air mata, melalui bersin. Sekarang sudah melalui udara. Ini temuan yang baru. Nah, oleh karena itu pesan daripada Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diperintahkan ke seluruh jajaran lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, PKLK untuk menginformasikan tanpa bosan-bosan tentang bahaya virus corona. Karena saya eman, saya yang belajar di SMK 2 itu adalah calon generasi bangsa yang baik. Sayang rasanya calon generasi bangsa yang baik itu harus mengakhiri tinggal di dunia karena terpapar virus corona. Peserta MPLS yang saya hormati, menyambung tentang new normal. Kemudian kamu siapkan hand sanitizer pada kemasan botol yang kecil. Itu kita siapkan. Kemudian kamu juga harus menyiapkan sabun cuci, sabun cair. Karena saya yakin sekarang itu tempat-tempat untuk cuci tangan itu sudah disediakan di depan-depan toko, di depan-depan
di pinggir-pinggir pasar itu sudah disediakan, tapi kemungkinan kalau sabun itu kehabisan. Nah, ini kamu sendiri yang berupaya. Nih, nanti untuk menyongsong pada new normal. New normal itu adalah budaya baru. Karena apa? Di dunia sudah ada virus corona yang menyebar kemana-mana. Peserta MPLS yang saya hormati, berikutnya selain new normal, saya berpesan karena kemarin saya ini mendengar baru kelas 10 sudah nuntut yang macam-macam. Nih, yang minta apakah dari sekolah itu tidak ada kuota. Ini baru kelas 10. Kalau kamu pinter nilaimu 100 semua, enggak usah bayar. Tak bayari sampai kemana kamu belajar. Ini kalau masih hafal belum tentu otak belajarmu nilainya seperti apa, perilakunya seperti apa, sudah nuntut yang macam-macam. Nih, kamu biar tahu, ini kepala SMK 2. Dengarkan ya. SMK 2 tidak eman kalau kamu berprestasi. Nilai mau 10, mau minta apa? Tapi kalau jadi virus di sekolah ini, tunggu tanggal mainnya. Paham ya? Ini kemarin suaranya tidak nyampe. Ini paketan teh. Wah, kayak juragan aja. Masih kelas 10 SMK. Wah, ucapannya sudah sombong sekali. Jadi saya tegaskan, tidak ada kuota untuk siswa. Tidak ada kuota. Nah, karena tidak ada kuota, mari kita introspeksi. Saya ingin nanya, apakah kuota yang kamu miliki itu semua full digunakan untuk Zoom? Saya yakin kamu akan lihat yang lain-lain. Akan main game. Kalau sudah semacam itu, sekarang saya tunjukkan. Apabila kamu main game, kemudian melihat konten-konten yang tidak bermanfaat, maka kamu selamanya akan menjadi penonton. Kamu tidak akan menjadi pemain. Ada orang kaya, kamu hanya sebagai penonton. Ada orang sukses, kamu hanya sebagai penonton. Ada orang hidup bahagia, kamu hanya sebagai penonton. Kenapa? Karena kamu sudah tidak bisa memanage dirimu sendiri untuk belajar menjadi pemain. Ingat, belajar menjadi pemain. Pemain itu apa? Misalkan kamu mengambil jurusan DPIB, silakan kamu melihat atau mencari konten-konten yang ada di YouTube atau di internet yang lain yang tentang ini, peningkatan karir. Bagaimana kehidupannya seorang pemborong, bagaimana ini cara bekerjanya, bagaimana cara meyakinkan orang, bagaimana cara hidupnya untuk jujur dan sebagainya, untuk mendapat kepercayaan. Nah, di situ bisa kamu ambil. Nah, kalau sudah kamu ambil, lakukan. Kamu belajar menjadi pemain. Jadi kalau kamu sudah menempatkan, tidak usah izin, mau ke belakang sudah ke belakang. Ini ngecat-ngecat, mengganggu suara. Jadi kalau kamu pengen menjadi pemain, cari konten-konten yang menguntungkan untuk kamu ambil manfaatnya, kemudian kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Kemudian kamu lihat bahasanya orang yang sukses tidak seperti bahasanya orang yang suka mengadu domba. Ngecat bahasanya sopan, ngomong kalau diperlukan. Karena saya lihat ini dari peserta ini macam-macam. Pakai akun teh lur,
Emangnya ngomong sama siapa kamu seperti itu? Tercatat, saya rekam itu. Bahkan saya lacak dari sekolah mana. Kelihatan kalau sekolahnya itu sekolah yang sangat rendah. Kalau misalkan dari SMP yang favorit, mereka yang berprestasi, ini maksudnya seperti apa? Tapi kalau sudah saya cek, nilainya pas-pasan, diterima di SMK 2 itu ada di level bawah, ngomongnya seperti itu, ini siapa yang mau nanggepin? Jadi kembali untuk ke new normal nanti, new normal, kamu sekolah siapkan masker. Jangan sampai ada cat lagi. Pak Kepala Sekolah minta sediakan masker. Kalau ada yang nulis semacam itu, saya ajak ngomong. Piro sumbanganmu terhadap negara ini? Sumbangan tenaga, sumbangan pemikiran. Itu yang saya minta, bukan sumbangan duit. Kalau kamu sudah pernah ikut perang, Pak Bandani kok, nggak pernah berbuat baik aja ya aras-arasan, nuntut yang minta macam-macam. Dan orang yang selalu meminta-minta, itu nasibnya selalu ada di bawah. Nggak pernah ada di atas. Orang kalau sudah di bawah, kehormatannya nggak ada. Padahal tujuan negara kita ini merdeka, diantaranya mengangkat harkat martabat manusia. Tapi kalau meminta, kamu atau orang yang sudah menempatkan seperti itu tanpa disadari, mereka sudah menempatkan dirinya pada posisi yang paling bawah. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semangat, mudah-mudahan kamu diberikan kesehatan. Kemudian yang kemarin pola belajarnya tidak mendukung atau salah arah atau tidak tahu arah, saya siap membantu kamu untuk belajar, untuk saya arahkan. Dan saya akan siap dengan Bapak Ibu Guru untuk membimbing kamu. Dan saya pun akan siap untuk membina kamu. Tetapi kalau sudah tidak bisa dibina, sekolah ini sekolah teknik. Akan ada pikiran, apabila suatu alat atau suatu onredir mesin ini rusak, kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau masih bisa dirawat, dirawat. Tetapi kalau sudah tidak bisa dirawat, ya di lem biru, dilempar, beli baru. Paham maksud saya? Kalau siswa masih bisa kita bina, kita siap membina. Kalau siswa masih bisa diarahkan, kita siap mengarahkan. Kalau siswa masih mau berprestasi, kita arahkan untuk berprestasi. Tapi kalau sudah tidak mau, ya sudah. Kita serahkan, kita kembalikan kepada orang tua. Saya kira itu dari saya selaku kepala sekolah, terima kasih. Dan saya informasikan bahwa setiap harinya yang mengikuti Zoom itu partisipannya itu bisa mencapai 560 sampai 580. Sementara yang harus ikut itu harusnya 784. Karena ini terbatasnya jaringan, sehingga siapa yang masuk dulu, itu siapa yang dapat. Dan mereka yang masuknya belakangan akan tidak kebagian tempat. Saya kira itu harapan saya. Jadi jaga dirimu, jaga teman-temanmu, jaga keluargamu, jangan sampai terpapar virus corona yang muncul di tahun 2019. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Imam Suyono selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan.
Dan terima kasih Pak Slamet selaku penanggung jawab pelaksanaan BLS di SMK Negeri 2 Jember. Dan harapan saya, kamu semangat, jaga kesehatanmu di rumah. Suatu saat ada new normal, maka kamu bisa ketemu saya secara tatap muka di SMK Negeri 2 Jember. Kita berdoa virus corona segeralah pergi. Karena saya, Pak Im, Kepala SMK 2, sangat ingin bertemu dengan anak-anakku yang baru dan memiliki semangat yang luar biasa dan keinginan untuk menuntut ilmu di SMK 2. SMK 2 pasti bisa. SMK 2 pasti bisa. SMK 2 pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini materi terakhir ya, mohon bersabar. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Saroni selaku Kepala Sekolah SMK 2 Jember yang sudah banyak memberikan terobosan, memberikan pikiran-pikiran positif untuk kemajuan SMK 2 Jember. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Karena materi tentang COVID sangat penting, maka anak-anak sekalian mohon diperhatikan dengan sesama untuk direkam dengan baik apa yang menjadi pesan-pesan, apa yang menjadi informasi penting terkait dengan pencegahan COVID-19. Waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya untuk Pak Imam. Monggo. Masuk, Mbak Asli. Masuk Bapak, tapi suaranya kurang jelas sedikit. Kurang jelas. Ya. Cek kalau gini. Masuk. Suaranya kurang keras sedikit, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 2? SMK 2? SMK 2? Siapa kita? Taruna SMK 2 pasti bisa. Sekali lagi, anak-anakku calon siswa SMK Negeri 2 Jember, mohon perhatiannya sebentar ya. Ada informasi ya. Kegiatan kalian untuk besok hari Jumat. Saya ulang, kegiatan kalian untuk besok hari Jumat ini akan dikelola oleh kompetensi keahlian masing-masing. Oleh kompetensi keahlian masing-masing, oleh jurusan masing-masing. Ya, kelola. Kemudian informasinya jam berapa, ya, jam berapa nanti akan disampaikan lewat grup kelas. Ya, disampaikan oleh grup kelas.
Untuk itu, saya berharap karena besok itu adalah hubungan erat sekali dengan kejuruan atau kompetensi kalian, saya berharap besok memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, besok akan diinformasikan oleh ketua kompetensi kalian atau yang mewakili atau salah satu dari guru produktif atau guru bidang kalian, materi-materi yang akan dipelajari nanti akan disampaikan di sana. Peralatan-peralatan yang digunakan kalian akan bisa melihat. Ya, kemudian perlengkapan yang harus kalian miliki juga akan tersampaikan. Apalagi pada saat keadaan new normal atau normal baru, berarti kebiasaan baru. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan ketika berada di atau sebelum masuk ke jurusan, kemudian bawa hand sanitizer, ya. Kemudian besok juga akan disampaikan oleh BK tata tertib yang ada di sekolah maupun yang ada di jurusan masing-masing. Ya, karena itu adalah bekal nanti selama 3 tahun kalian berada di sini, maka saya berharap betul-betul memperhatikan. Betul-betul memperhatikan. Ya, anak-anakku betul-betul memperhatikan. Sehingga ketika belajar di SMK 2 sudah tidak ada masalah atau kendala. Tidak ada masalah atau kendala yang berarti yang kalian terima yang terjadi selama kalian melaksanakan kegiatan sekolah. Dengan demikian, kalau sudah tidak ada masalah yang berarti 3 tahun atau 4 tahun kalian sekolah di sini akan membawa keberhasilan. Ini yang saya sampaikan. Dengan harapan besok kalian bisa melaksanakan kegiatan di jurusan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan menambahkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah tadi tentang Corona, tentang COVID-19. Ya. Sebenarnya apa sih COVID-19? Ya. Hanya nanti kalian sebagai siswa SMK 2 ditanya seperti itu gak bisa jawab. Ya, nodus-nodusen ya. COVID-19 maksudnya adalah atau singkatan itu. COVID-19 merupakan singkatan dari coronavirus disease 19 atau disease 19 ya. Coronavirus disease 19. Namanya virus juga namanya saja juga coronavirus. Berarti corona ini merupakan keluarga besar virus. Ya. Sejajar dengan MERS atau SARS. Sejajar tetapi tidak sama ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui apa saja gejala COVID-19 yang perlu kalian ketahui. Kalau misalnya kamu merasakan hal-hal yang seperti saya sampaikan ini nanti, harus diwaspadai. Walaupun saya sangat berharap untuk tidak terjadi pada anak-anakku sekalian. Untuk tidak terjadi pada seluruh warga SMK Negeri 2 Jember. Ya. Jadi ini perlu diwaspadai agar apabila kita merasakan gejala yang seperti itu,
bisa segera mengantisipasi. Ya. Saya ulang, apa saja gejala COVID-19? Yang pertama, demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Ini gejala awal. Makanya nanti ketika new normal di depan sana sudah kita siapkan termogan untuk mendeteksi awal ya suhu badan kalian. Saya menyarankan, saya menghimbau apabila sudah dari rumah sudah tidak enak badan ketika new normal nanti ya, ketika diperkenankan untuk hadir ke sekolah, saya menyarankan apabila sudah tidak atau sudah merasa tidak enak badan, jangan dipaksakan untuk ke sekolah. Jangan dipaksakan. Dah ditelepon aja wali kelasnya, atau di WA wali kelasnya, atau BK-nya, atau ketua kompetensi keahliannya. Atau bisa saya langsung yang dihubungi. Bahwa keadaan sakit. Tapi kalau bisa ya jangan kamu yang menghubungi orang tuamu. Jadi ada tanggung jawabnya. Kalau kamu yang menghubungi, banyak kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Dijak koncone dolen ning Banyuwangi ngomong jalane gak enak badan. Nah, akan seperti itu. Tapi kalau orang tuamu, kami akan hargai, kami akan percaya. Ya, sekolah akan percaya. Selain panas atau demam 38 di atas 38 derajat Celcius, batuk kering. Diikuti juga sesak napas. Kemudian jika orang tersebut dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut, maka ya atau pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit atau daerah zona merah, atau merawat atau terjadi kontak dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, penularannya bisa lewat, awalnya memang lewat droplet atau cairan mulut atau hidung yang menetes, cairan kecil, ya, yang menetes ke suatu benda, kemudian benda itu diterpegang, sengaja atau tidak sengaja terpegang oleh orang yang tidak menderita. Nah, orang tersebut bisa tertular. Nah, ini yang pertama. Kemudian apabila tidak ada gejala, tidak kemana-mana, kemudian ada tamu atau ada teman atau saudara yang berasal dari zona merah atau daerah yang terpapar, kemudian terjadi sentuhan, misalnya berjabat tangan, itu juga memungkinkan untuk terjadinya penularan COVID-19. Nah, kalau itu yang terjadi kemudian panas badanmu lebih dari 38, segera memeriksakan diri. Segera memeriksakan diri. Atau isolasi mandiri di rumah. Kemudian, seberapa bahayanya COVID-19 ini? Penyakit ini, penyakit pernapasan, ya, dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Ya. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sisanya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, 20% tidak tertolong. SMK 2 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tidak ingin menjadi salah satu klaster penyebaran virus corona.
apabila tadi sudah sampaikan, apabila nanti ketika new normal, kemudian kamu merasa tidak enak badan, jangan dipaksakan. Ya, istirahat di rumah 1 hari 2 hari, kalau sudah sembuh baru kalau misalnya 1 hari 2 hari sampai seminggu belum sembuh, ya tetap istirahat di rumah. Kemudian bisakah hewan menyebarkan COVID-19? Ini dari WHO sampai saat ini tidak, penularannya tidak melalui hewan. Tapi ya kita belum tahu juga kalau misalnya hewannya tertetes oleh droplet dari orang yang terpapar, kemudian hewan tersebut atau kucing, misalnya kucingnya tertetes cairan droplet dari pemilik yang terpapar, kemudian kucingnya dipegang oleh orang lain, nah itu kemungkinan juga bisa terjadi. Oleh sebab itu saya sarankan untuk sementara ini, ya, jangan memegang apapun kalau misalnya kalian belum yakin. Kalaupun terpaksa harus memegang, segera membersihkan tangannya. Membersihkan tangan agar tidak terlalu lama virus 19 tadi menempel di dirimu. Kalau menempel di tangan, kalau hanya di tangan ya tidak apa-apa. Nah, saya khawatir tanganmu digunakan memegang makanan, kamu gunakan untuk makan. Dimasuk ke mulut. Atau tanganmu digunakan untuk ngucek-ngucek mata, jadi ketika kelilipan dan sebagainya, ini juga bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah yang harus dihindari. Yakinkan sebelum makan apapun dan sebelum ngucek-ngucek mata, yakinkan tanganmu adalah bersih. Oleh sebab itu sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Atau kemana-mana selalu bawa hand sanitizer. Agar benar-benar terhindar dari virus ini. Sampai sekarang belum ada vaksin untuk COVID-19. Makanya sampai membawa korban yang sangat banyak. Ya karena memang sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 ini. Kemudian kadang-kadang kita mendengar juga di rumah, kalau sudah ada yang bilang kena COVID, bisa diobati dengan obat antibiotik. Nah, ini tidak benar ya. Karena COVID itu adalah virus, sementara obat antibiotik itu adalah obat untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi tidak benar COVID-19 bisa diobati dengan obat antibiotik. Tidak benar ya. Kemudian siapa saja yang dapat berisiko terhadap virus COVID-19 ini? Semua orang bisa terpapar. Semua orang bisa tertular. Ya, mulai bayi sampai orang yang sudah tua bisa tertular. Oleh sebab itu, hati-hati. Kalau perlu sampai sekarang, ya, gak usah bersalaman. Kalaupun terjadi bersalaman dengan sangat terpaksa, segera mencuci tangan. Apalagi kamu bersalaman dengan orang yang baru kamu kenal. Nggak tahu orang yang kamu kenalin salaman dengan siapa tadinya. Ya, kita nggak tahu. Ya. Kalau sudah bersalaman dengan orang, apalagi yang tidak dikenal, atau siapapun, ya segeralah mencuci tangan.
Nah, kalau kamu salaman dengan temanmu, kemudian temanmu langsung mencuci tangan, ya nggak usah tersinggung. Aku gak kena corona, nggak usah ngomong begitu, nggak usah tersinggung. Semua harus menjaga diri masing-masing. Semua harus bisa menjaga diri masing-masing. Ya. Jadi saya sampaikan, gak usah tersinggung seandainya kamu salaman dengan temanmu, kemudian temanmu mari salaman langsung mencuci tangan, gak usah tersinggung. Langsung pakai hand sanitizer, gak usah tersinggung. Ya, jadi nek perlu jaluk, kamu juga harus waspada juga. Masih bisa salaman kon jaluk hand sanitizer rek. Biar sama-sama menjaga diri. Ya. Kemudian oleh sebab itu, ya, ketika nanti kalian diperkenankan masuk sekolah pada saat new normal atau normal baru, nah ini nanti juga akan ditata. Yang jelas ketika masuk, ya, ketika masuk gerbang mesti akan diperiksa suhu badan. Setelah suhu badan langsung masuk menuju ke trotoar, jalan masuk, cuci tangan. Ya, cuci tangan. Kalau merasa tidak enak badan ketika ada di dalam, langsung minta izin meninggalkan sekolah. Tidak apa-apa. Karena biasanya yang sudah tidak enak badan mudah sekali terkenanya. Ya. Kemudian setelah dari mencuci tangan, yakinkan sudah bersih tangannya, baru mengikuti pelajaran di sekolah. Khususnya ini adalah pelajaran yang berada di jurusan masing-masing. Ketika berada di jalan, sepanjang jalan, mulai setelah ditermokan, periksa suhu tubuhnya, jaraknya tetap dijaga. Ojo rangkul-rangkulan. Masih tuh temanmu satu SMP, satu sekolah. Masih yo itu tetanggamu. Sama-sama satu daerah. Gak usah rangkul-rangkulan. Harus bisa menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Kalau protokol kesehatan ini tidak kamu terapkan, bisa-bisa kamu tidak diperkenankan masuk lagi. Sekolah ditegur oleh petugas gugus tugas. Ya, jaraknya. Kemudian yang tidak bisa ditawar masker. Kalau kamu tidak bawa masker, jangan harap bisa masuk. Ya. Kalau tidak bawa masker bisa masuk, satpamnya yang dilereni, yang ditegur itu. Kenapa bisa masuk? Makanya satpam akan bersikap tegas ketika nanti memang ada new normal baru. Kemudian setelah masuk dapat pelajaran atau informasi dari jurusan, ya, tidak ada istirahat. Ya, tidak ada istirahat, langsung 3 jam pulang. Ganti, ya. Kalau sudah ada informasi pulang, segera pulang. Gak usah gerombol. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah masih kamu ditegur, diusir. Nah, ketika di luar sekolah gak usah gerombol lagi. Langsung pulang istirahat atau belajar di rumah. Ya, langsung belajar di rumah, nggak apa-apa ya. Baru yang sesi berikutnya masuk lagi ke dalam. Karena rencananya ada 2 sesi. Misalnya kelas 1, kelas 10, TKR 1. Yang masuk pagi separuh kelas, yang masuk siang separuh kelas. Jadi kalau pagi sudah selesai masuk kelas, yang sore juga bisa melanjutkan masuk. Ketika yang pagi sudah pulang semua. Supaya tidak mengganggu dan terjadi kontak antara yang mau pulang dengan yang mau masuk, makanya nanti akan diatur, ya.
diatur oleh petugas. Kalau kamu sudah diinformasikan pulang, segera pulang sekali lagi. Gak usah meneng di bengkel, di kantin atau tempat manapun, segera pulang. Kemudian yang sesi kedua, jangan datang terlalu cepat. Kalau misalnya masuknya jam 1, kiro-kiron SMK 2, siswa SMK 2 cerdas. Bisa memperkirakan, bisa memprediksi dari rumah ke sekolah saya butuh waktu berapa menit. Kalau terlalu lama kamu nunggu di sekolah, alamat gerombol lagi. Ya. Diprediksi, diperkirakan 5 menit sebelum masuk sekolah, bel masuk, kamu sudah baru bisa berada di sekolah. Jangan 1 jam sebelum masuk kamu sudah ada di sini. Nah, ini alamat gerombol lagi. Ya. Di 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit sebelum masuk, lalu kamu bisa datang ke sekolah. Sama ya dengan yang pagi tadi, protokol kesehatan harus diterapkan. Pakai masker, jaraknya dijaga, selalu bawa hand sanitizer, atau selalu sesering mungkin mencuci tangan. Kita sudah siapkan, sekolah sudah menyiapkan tempat mencuci tangan banyak sekali. Ya, mulai sepanjang perjalanan dari gerbang menuju ke jurusan masing-masing. Ini ya, untuk informasinya mungkin akan disampaikan lebih lanjut, baik itu oleh jurusan, ya, oleh kompetensi keahlian masing-masing, atau lewat manajemen, khususnya adalah pemilik pembelajaran atau pemilik kurikulum adalah Ibu Evi Zeviana. Ya, dia akan disampaikan lebih lanjut, ya, informasi lebih lanjut. Saya kira itu informasi COVID. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, menjaga jarak sehingga kita tidak tertular oleh COVID-19 ini. Ya. Dengan demikian, kalau sudah tidak ada yang tertular, apalagi kalau misalnya COVID ini sudah tidak ada yang nambah lagi di seluruh Indonesia, berarti kita akan menjadi atau bisa mengikuti kegiatan normal baru. Ya. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 2? SMK 2? SMK 2? Siapa kita? Taruna SMK 2 pasti bisa. Terima kasih sekali lagi. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, masih tetap semangat ya. Tinggal sedikit lagi untuk hari ini kita materi tentang COVID ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Imam bahwasanya
gejala-gejala dan pencegahan terkait dengan COVID ya, COVID-19 di masa pandemi saat ini sangat penting untuk dilakukan oleh kita semua, terutama untuk anak-anak yang masih kelas 10 yang nantinya Anda akan memasuki di lingkungan SMKN 2 ketika kegiatan tatap muka itu dimungkinkan terjadi. Ya, adik-adik perlu diingat, Bapak hanya ingin menegaskan bahwasanya sangat penting untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga lingkungan agar tidak terjangkit bahkan terpapar oleh COVID ya. Tadi malam Bapak melihat berita ya, di Surabaya ada satu keluarga yang terkena bahkan meninggal. Kurang lebih ada 5 orang, satu keluarga dari 7 keluarga, ada bapak, ada ibu, ya, ada anak pertama, dan terus ada saudaranya, dan bahkan si kecil, ya, keponakan, akhirnya meninggal akibat terjangkit COVID-19, ya. Jadi itu penegasan terkait dengan kegiatan materi tentang COVID-19. Selanjutnya nanti akan ada informasi selanjutnya oleh masing-masing wali kelas akan disampaikan ya. Ini masih ada chat yang kurang pas. Sudah selesai Pak. Kalau belum ditutup berarti belum selesai ya. Jangan biasakan. Bapak tadi sudah menyampaikan untuk belajar berkomunikasi yang baik. Etikanya dipakai ya. Kalau itu terbiasa nanti pasti akan ketemu pelanggaran ya terhadap aturan sekolah. Baik, saya rasa mungkin itu untuk kaitannya dengan acara selanjutnya nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk hari ini Bapak sekiankan dulu, yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember is a district in East Java with 8 state vocational high schools. Located at Jalan Tawangmangu 59, near the city center, SMKN 2 Jember has been in operation since 1960, in an area of around 4 hectares. Knowledge, attitude, skill, standardized, innovative, professional, integrity, social, alma mater. This slogan, Pasti Bisa, well reflects our goals. Under the leadership of a principal and the Board of School Management, in 2019 until 2020 academic year, 2,221 students are enrolled in SMKN 2. Making us Jember's biggest vocational school of technology and engineering. SMKN 2 Jember offers 12 technology-based programs to meet the needs of Industry 4.0 as follows: Building Information and Modeling Design, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Surveyor, Builder, Building Constructor, Planning Consultant. Property and Construction Business, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Builder, Quality Controller, Project Controller, Logistic, Building Contractor. Power Generation Technique, Preparing Skilled Technician in Generator Operation and Maintenance, Generator Installation, Solar Power Plants, Electromagnetic Control Panel, Motor Controller Panel with PLC. Electrical installation, preparing skilled electrician in single and triple phases electrical installation, power supply installation, motor controller installation, electrical utensils repair and maintenance.
Engineering, preparing engineers in mechanical construction, welding, drafting, and operator for conventional and CNC milling machine. Automotive engineering, preparing mechanics to work in automotive industry. Heavy equipment engineering, preparing heavy equipment operator. Motorcycle engineering and business, preparing mechanics to work in the motorcycle industry and to open their own workshop. Audio video, preparing technician in audio video instruments, CCTV system, radio transmitter. Mechatronics, preparing skilled mechanics in electronic and electricity control system, industrial automotive system including sensor, actuator, pneumatic and hydraulic, and microcontroller. Computer and network engineering, preparing technician in computer installation, IT network administrator who masters in network server, router, and cloud computing. Multimedia, preparing skilled worker in animation, graphic design, digital printing, photography, film, and cinema. To that end, we introduce industrial culture to students as part of learning activities, including industrial knowledge, attitude, skill, safety, and environment. SMKN 2 Jember has implemented the concept of teaching factory, in which learning activities are oriented towards product, and company's workflow is stimulated in the classroom. This ranges from corporate culture, management, product design, production, promotion, marketing to financial report. Students are given the opportunity to stimulate industrial practice in school. In this way, they will develop knowledge and competencies that meet industrial needs. SMKN 2 Jember equips students with the necessary facilities that fulfill their learning needs and shapes their character in alignment with the values of Pancasila. Moreover, SMKN 2 Jember facilitates non-academic achievements by organizing extracurricular activities catering to students' needs and interests.
numerous trophies we've won in academic and non-academic competitions attest to achievements. This fine achievement is made possible by the support of more than 414 industries across Indonesia. From 1960 to 2019, more than 16,000 students have graduated from SMKN 2 Jember, who work in industries, have further education, or become entrepreneurs. Come join us, make industry great, fun learning experiences for highly skilled students and graduates. SMKN 2 Jember, the next level of excellence. SMK